Halo, nama saya Vinka Natanyarianto dari kelas 7A. Sebagai calon wakil ketua OSIS, visi saya adalah memajukan nama baik sekolah, menjadi pintar dalam segala bidang, menuju organisasi yang aktif, kreatif, inovatif, dan yang bertanggung jawab, serta meningkatkan ketakwaan, akhlak, dan keimanan dalam beragama seluruh siswa. Misi saya adalah menjadi pelajar yang peduli terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang kerohanian, pengabdian masyarakat, pelajaran, dan perkembangan teknologi terkini. Moto saya adalah tak harus mengikuti orang lain, jadilah diri sendiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari guru, yaitu apakah dampak negatif corona? Dampak negatifnya adalah menurunkan keekonomian warga masyarakat. Dampak positif corona adalah membuat kita semakin dekat dengan keluarga karena semua orang akan dirumahkan dan akan memajukan kekreativitasan karena memiliki banyak waktu luang dan dapat mengembangkan bakat-bakat kita. Terima kasih. Siang semuanya, nama saya Vinkeja. Saya dari perwakilan kelas 7B di sini ingin mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS dan memberitahukan tentang visi misi, moto, dan tanggapan saya tentang pertanyaan yang diberikan oleh Bu Teresia. Visi saya adalah membangun dan mengembangkan karakter siswa-siswi SMP Xaverius 2 agar sesuai dengan HK3P. Misi saya yang pertama adalah mensosialisasikan kehidupan new normal di lingkungan sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kedua adalah mengembangkan nilai sosial, tanggung jawab, dan saling menghargai antar sesama. Ketiga adalah membangun lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang lebih terbuka, menyenangkan, dan kondusif. Keempat adalah menjadikan OSIS sebagai wadah kreativitas siswa-siswi SMP Xaverius 2. Kelima adalah membantu ketua OSIS dengan seluruh pengurus OSIS dengan semaksimal mungkin. Moto saya adalah I can and I will. Saya mendapatkan pertanyaan dari Bu Teresia dengan tema kejujuran. Pertanyaan itu adalah mengapa pemerintah sampai ini masih menetapkan anak-anak belajar dari rumah? Tanggapan saya tentang pertanyaan yang diberikan oleh Bu Teresia adalah pemerintah sampai saat ini masih menetapkan anak-anak belajar dari rumah karena kondisi yang bisa dibilang belum stabil karena adanya pandemi COVID-19. Pemerintah juga menetapkan kita di rumah saja untuk mencegah virus COVID-19 menyebar lebih luas. Karena kesadaran masyarakat Indonesia belum tinggi dan sehingga membuat pemerintah sulit untuk membuka sekolah dalam situasi ini. Pemerintah juga sudah bercermin dari negara lain yang sudah membuka sekolah berdampak pada jumlah kasus COVID-19 yang melonjak ke atas. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya. Semoga Tuhan selalu memberkati. Terima kasih dan selamat siang. Halo semuanya, barengan nama saya Timothy Erwin di kelas 7C. Hari ini saya akan memberikan pendapat saya mengenai pertanyaan bagaimana kesadaran diri kita dalam menggunakan teknologi untuk tidak membatasi perbedaan kebudayaan di SMP Xaverius 2 Bandar Lampung. Kita dapat memanfaatkan teknologi dengan baik supaya tidak membatasi perbedaan kebudayaan yang ada di SMP Xaverius 2, yaitu dengan cara kita dapat menggunakan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Line, dan lain-lain dengan menggunakan bahasa yang sopan. Karena menurut saya bahasa yang sopan itu sangat penting bagi hidup kita. Jika kita menggunakan bahasa yang sopan kepada orang lain akan memandang kita baik. Sebaliknya jika kita menggunakan bahasa yang tidak sopan, kita pun akan dipandang buruk oleh orang lain. Jadi intinya pemanfaatan teknologi dengan baik supaya tidak membatasi perbedaan kebudayaan dalam SMP Xaverius 2 Bandar Lampung, yaitu bersikap sopan pada orang lain. Terima kasih.
Selamat siang, perkenalkan nama saya Mesin Fomiho, saya berasal dari kelas 7D. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan visi, misi, dan moto saya, serta menjawab pertanyaan terkait dengan pencalonan Wakil Ketua OSIS SMP Safris 2. Visi saya adalah yang pertama, menjadikan SMP Safris 2 sebagai teladan dan wadah bagi siswa untuk menyalurkan aspirasi, bakat, serta minat. Yang kedua, menjadikan siswa-siswi SMP Safris 2 lebih aktif, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, cerdas, serta berakhlak mulia. Yang ketiga, menjadikan OSIS SMP Safris 2 sebagai organisasi yang bermutu dan berkualitas tinggi. Untuk mewujudkannya, misi saya adalah yang pertama, meningkatkan kerja OSIS yang lebih baik dari sebelumnya dan mempererat kerjasama antar pengurus, serta menjadikan OSIS SMP Safris 2 sebagai organisasi yang asik dan aktif. Yang kedua, meningkatkan bakat minat dan potensi siswa-siswi SMP Safris 2 melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian, yang ketiga, membuat keputusan yang adil berdasarkan musyawarah dan mufakat, serta bertindak tegas dalam menghadapi segala masalah. Moto saya adalah, kesempatan bukanlah hal yang kebetulan, maka kita harus menciptakannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Tri, yaitu mengapa di dalam visi sekolah kita HK3P dimasukkan kejujuran. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, menurut saya kejujuran adalah dasar komunikasi dan hubungan yang sehat, sehingga nilai kejujuran ini sangat penting dalam segala hal, terutama dalam perkataan dan perbuatan yang akan kita lakukan. Maka dari itu, kejujuran sangat dibutuhkan untuk membangun karakter siswa-siswi SMP Safris 2. Tanpa adanya kejujuran, kita tidak akan bisa membangun karakter yang baik. Kejujuran yang saya harapkan di lingkungan sekolah seperti tidak mencontek saat ulangan, tidak mencuri barang milik orang lain, mengembalikan barang milik teman yang terjatuh, dan jujur dalam perkataan. Demikian penyampaian visi, misi, moto, dan jawaban dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.